Mendengar para pedagang menyebut Govin penipu dan pencuri, Ratna marah dengan mengatakan jika kakaknya bukan penipu. Karena uang yang mereka kira dibawa oleh Govin tidak seberapa dibandingkan harta warisan yang ia tinggal dan sumbangkan untuk masyarakat yang ia dapat dari ayah angkatnya. Disinilah Ratna mulai menceritakan kehidupan Govin sewaktu masih di kampungnya. Karena Boni bos, bukan teteh mendoan. Govin memiliki kekasih bernama Suda. Mereka berdua telah merencanakan untuk menikah. Tapi sebelum pernikahan, Suda ingin mengenyam pendidikan untuk menjadi seorang polisi. मैं दिल बनके तुझ में धड़कने लगी हूँ मैं दिल बनके तुझ में धड़कने लगा हूँ मन तेरा मेरा मन एक रहे तेरा मेरा मन. Ceritanya pada waktu itu Gopin yang memiliki ayah angkat seorang tuan tanah mendatangi ayahnya tersebut yang sedang sakit. Ayah angkatnya yang sakit parah dikarenakan putri kandungnya yang bernama Puspa telah mendapatkan label MBA atau Married by Accident. Tak mau malu atas kehamilan putrinya, ayah angkat menyuruh Govin untuk menikahi Puspa untuk menutupi aib keluarganya. Sang ayah pun meninggoy. तुम्हारे हाथ में है मैं तेरे पैर पड़ता हूँ आप आराम कीजिए मासी जी आराम. Karena itu Govin anggap sebagai wasiat permintaan terakhir ayah angkatnya. Govin pun menerima dan mulai menikahi Puspa. Pesta pernikahan Govin membuat Suda yang baru saja lulus menjadi seorang polisi terkejut melihat kekasihnya menikah dengan wanita lain. Puspa yang mengetahui kedatangan Suda menjadi cemburu dan mulai mengadu pada kakaknya yang bernama Laksman. Puspa mengatakan jika selama ini Govin tidak pernah menyentuh dan memperhatikannya karena kehadiran Suda. Laksman pun sangat membenci Govin yang sebenarnya adalah kawan baik sejak kecil. तू मेरी बहन के साथ ठीक नहीं कर रहा है उसे उसका हक दे दे वरना तू मेरा गुस्सा जानता है बहुत सहन कर चुका हूं मैं सहन करने के लिए मैं हूं ना वीर जी बस खाते रहेंगे अरे बोलता क्यों नहीं है Laksman yang tidak mengetahui permasalahannya marah dan mendatangi kantor polisi bersama geng emak-emak untuk mengoncok Suda. Suda yang tidak terima disebut pelakor marah dan mengancam emak-emak tersebut agar segera pergi jika tidak ingin ditembak. Kemudian malam harinya Suda menyambut kedatangan inspektur senior atasannya yang baru pulang dari cutinya. Sambil mabuk, atasan Suda mengatakan jika sebenarnya anak dalam kandungan Puspa adalah anaknya. Tapi dikarenakan dia sudah memiliki istri, maka dia tidak mau menikahi Puspa. Inspektur pun menyebut kenapa ada pria seperti Govin yang mau menikahi wanita hamil. Bahkan sampai sekarang tak pernah menyentuhnya. Mendengar itu Suda menangis karena telah salah paham pada Govin. उसने तो आज तक पुष्पा को छुआ तक नहीं में भी ऐसे लोग होते हैं Setelah mengobrol si inspektur kebelet pipis. Namun ketika ingin pipis, tiba-tiba inspektur terjatuh dengan penuh luka di wajahnya, lalu menewaskan diri. Kemudian di rumah Laksman menyuapi Puspa yang telah melakukan puasa karwacot. Setelah disuapi, tiba-tiba perut Puspa merasa sakit dan meminta pada kakaknya untuk membawanya ke rumah sakit. Tapi Laksman menolak membawa Puspa ke rumah sakit. Laksman mengatakan bahwa dia telah memberi racun pada makanan yang Puspa makan. Puspa kaget dan menanyakan kenapa kakaknya tega melakukan itu. Laksman mengatakan
bahwa dia sudah tahu tentang hal yang sebenarnya. Jika Gopin tidak bersalah, kematian ayah dan ibu mereka adalah gara-gara tingkah laku Puspa selama ini. Puspa telah membuat Laksman membenci Gopin sahabatnya dari kecil. Untuk itu Laksman pun telah menghabisi polisi yang telah menghamilinya. Kemudian Gopin datang mencoba menyelamatkan Puspa. Tapi sayang, Puspa telah meregang nyawa. Gopin marah pada Laksman karena telah membunuh adiknya sendiri. Laksman mengatakan bahwa dengan membunuh Puspa dia telah menebus kesalahannya pada Gopin yang selama ini ia benci. Laksman pun menangis dan meminta maaf pada Gopin. Setelah Laksman ditangkap polisi dan mengkremasi mayat Puspa, Gopin yang mendapat warisan menyumbangkan itu untuk dihibahkan menjadi sekolah dan rumah sakit atas nama ayah angkatnya. Mendengar cerita Ratna, Ramcaran dan para pedagang mulai meminta maaf sambil menunggu kedatangan Gopin untuk menyelesaikan masalah tanah pasar tersebut. लेकिन हमारा क्या होगा? हमारा क्या को आने दीजिए, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल. Sesampainya di kota Mumbai, Gopin langsung menemui Ramcaran untuk menanyakan masalah sengketa tanah tersebut. Ramcaran mengatakan bahwa mereka telah ditipu karena temannya yang waktu itu telah menjual tanah bukan pemilik asli tanah tersebut. Ramcaran pun mengajak Gopin ke sebuah tempat di mana temannya tersebut sering berada di sana. Akhirnya mereka pun bertemu dengan orang yang dimaksud. Ketika Gopin sedang menanyakan masalahnya, tiba-tiba dor. Johnny menembak Gopin dari belakang. Lalu disusul tembakan Kitty dan tusukan pedang dari Karim. Tidak sampai di situ, Dani pun datang menusuk kaki Gopin dengan pisaunya. रामचरण जी भाग जाइए, हम फंस गए। तुम फंस गए हो। Sinilah Gopin baru tahu ternyata Ramcaran adalah orang suruhan Johnny. Untuk membalas pada orang-orang yang telah mempermalukannya, Johnny membawa Gopin pada para pemilik toko yang tinggal di sebuah komplek rumah susun. Belum puas dengan itu, Johnny menculik Ratna, yang kemudian Dani memperkaos Ratna di depan umum. Sambil merangkak tak berdaya, Gopin memohon pada para penghuni pasar untuk menolong adiknya. Tapi tak satupun dari mereka yang mau membantunya. Bahkan hanya untuk menutupi tubuh Ratna dengan sehelai kain. Gopin pun pingsan tak berdaya. मजा आया तुम लोगों को? इस लड़की की कम से कम उसे कपड़े से ढक तो दिया होता. Setelah sadar di rumah sakit, sudah meminta pada Gopin untuk memberikan kesaksian agar bisa menangkap orang yang menyerang dan memperkaos Ratna. Tapi Gopin menolak membuat laporan tersebut. ऐसा ही नहीं करूँगा। पर क्यों? मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। Kemudian di halaman rusun datanglah beberapa tukang pos dengan berkarung-karung surat untuk para penghuni rusun. Para penghuni rusun dibuat kaget karena surat yang datang untuk mereka adalah surat panggilan dari pengadilan atas ketidaktahuan salah mereka. Akhirnya pengadilan pun penuh dengan para penghuni rusun. Satu persatu mereka protes atas panggilan pengadilan dengan tuduhan telah memperkaos adik Gopin. Mereka pun marah dengan mengatakan tuduhan itu telah mencoreng kehormatan mereka dan menyebut bahwa Gopin telah memanfaatkan perkosaan adiknya untuk mendapatkan uang dari mereka. Mendengar itu Gopin marah dengan berkata bahwa mereka semua rela berbondong-bondong datang untuk menyelamatkan kehormatannya, tapi tidak mau menyelamatkan kehormatan adiknya ketika diperkosa. पूछा क्यों? क्यों? और आज अपनी झूठी आन और इज्जत को बचाने के लिए Gopin pun mengatakan mengapa mereka tidak mau menyelamatkan Ratna demi kemanusiaan. Padahal waktu itu Gopin telah menyelamatkan salah satu adik mereka dari percobaan perkosaan oleh Dani. तमाशा देखा क्यों क्यों आप लोगों ने मेरी बहन पर
हमदर्दी का कपड़ा तय के लिए वो भी कम पड़ गया। Di akhir perkataannya, Govin mengatakan bahwa dia memanggil mereka datang agar mereka mau berpikir dan bersatu untuk berani melawan kejahatan. Yang kemudian Govin pun meminta maaf pada mereka semua. तो हम उसे मार देते हैं। डागरती का पेड़ नहीं गिरेगा, उसे झट से उखाड़ना होगा। तो निकाल दीजिए वो डर, छीन लीजिए वो हथियार। माफी चाहता हूँ। Kata-kata Govin akhirnya membuat mereka mulai berani dan siap mendukung Govin untuk melawan dan bersaksi atas kejahatan Johnny dan kawan-kawan. मैं कभी जिस गोविंद को जानती थी Kemudian di markasnya, Johnny and the gang yang mendengar perlawanan dari para pedagang mulai merencanakan sesuatu. Lalu Karim membawa anak buahnya untuk pergi ke rusun dan mulai mengancam para pedagang. Tapi tiba-tiba para pedagang muncul dari atap dengan melemparkan botol-botol minuman ke arah Karim dan anak buahnya. Mereka pun lari terbirit-birit. Setelah itu para pedagang berbondong-bondong mendatangi markas Johnny. Mereka pun mengamuk, memporak-porandakan markas Johnny dan menghakimi anak buah Johnny satu persatu. Di tengah amukan massa, Govin pun datang untuk mengajar Johnny dan Dani. अन्ना सही बोल रहा है जॉनी। ड्रॉप योर गन Akhirnya Ramcharan dihukum 7 tahun penjara, sementara Johnny, Dani, Kitty, dan Karim dihukum mati atas kejahatannya. बेचकर जो पैसा मिले उसे गोविंद मार्केट बनाने में लगाया जाए। चलता हूँ, नमस्ते। Cerita ditutup dengan lamaran Haris untuk Ratna dan bersatunya Govin dan Sudha. Cerita pun selesai. सुधा को मतलब अपना कुछ सोचा ही कमाल है यार, से उतर कर फूलों का गुलदस्ता खरीद रहा हूँ।